Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tato Iswanto, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan nomor induk mahasiswa 41240199100556 yang juga guru kelas 6 pada MI Muhammadiyah Tanggit Batu akan melaksanakan uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Alhamdulillah dalam keadaan sehat semua. Hari ini berangkat semua? Oke. Hari ini kita akan belajar PKN. Untuk itu silakan buku pelajaran PKN-nya silakan dikeluarkan. Ya, dikeluarkan bukunya, ya. Hari ini kalau biasanya belajar kita hanya buka buku, baca buku. Nah, hari ini kita belajarnya agak sedikit berbeda. Jadi nanti anak-anak bisa sambil lihat ke depan. Materinya sudah Bapak siapkan, ya. Adapun materinya itu, nah ini materinya, ya. Jadi materi hari ini pelajaran PKN, pentingnya peraturan dalam kehidupan kita. Nah, jadi kita hidup dalam masyarakat atau di rumah atau di sekolah pasti ada peraturan. Iya apa tidak? Ya. Sekarang coba kita bayangkan bagaimana kalau kita hidup itu tidak ada aturan. Kita bayangkan saja ya, orang hidup kok nggak ada aturan. Berarti kalau hidup itu tidak ada aturan, kita bebas mau ngapain, atau kita hidup itu ya semaunya sendiri. Boleh enggak seperti itu? Ya. Nah, enggak boleh kita hidup tanpa peraturan. Peraturan itu untuk apa? Peraturan itu untuk siapa? Atau bagaimana kita nanti mengikuti peraturan? Nah, nanti akan kita bahas tentang pentingnya peraturan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke materi, akan Bapak sajikan video singkat, kurang lebih hanya 4 menit. Tolong diperhatikan videonya, ya. Coba silakan diperhatikan baik-baik videonya sambil dicermati. Waduh, banget kita gini. Pasti Pak Bun udah masuk. Iya, gimana nih? Ya udah, kita arahkan aja ke Pak Bun. Mau alasan apa? Gak punya alasan gue. Ya udah, nyalain aja. Apa kek? Ya udah, yuk. Dito, diculik. Kenapa kalian terlambat? Maaf Pak, keran di rumah saya rusak. Jadi nunggu dibenerin dulu biar bisa mandi. Kalau mandi, Ya itu Pak, saya yang betulin keran di rumah itu. diuji. Kalau boleh minta dulu. Maaf Pak, sebenarnya saya tadi itu ngambil ban sepeda dulu, soalnya bocor. Nah, kok makin ngawur? Kamu kan gak punya sepeda. Lah, iya ya. Kamu kok sering telat dulu? Kenapa? Sebenarnya saya nggak pernah telat Pak. Ini buktinya kamu telat. Itu Bapak yang salah. Nah, kok bisa? Coba Bapak datang lebih terlambat dari saya. Pasti saya nggak telat. Gak gitu konsepnya dulu.
Berapa menit videonya? Cuma 2 menit ya, nggak banyak tuh waktunya, cuma 2 menit. Nah, sebelum Bapak ke materi ya, sebelum Bapak ke materi itu jadi video mukodimah ya, video mukodimah berkaitan tentang pentingnya peraturan. Nah, sekarang nanti dari video singkat yang tadi dilihat, nanti coba akan kita bahas secara bersama-sama. Hari ini nanti akan ada 2 video ya. Tapi sebelum nanti kita masuk, paling tidak sudah ada gambaran. Itu tadi anak yang kira-kira anak yang tadi anak yang taat peraturan atau yang tidak taat peraturan? Tidak taat peraturan. Itu salah satu peraturan yang ada di mana? Sekolah atau di rumah? Sekolah, karena di sekolah itu berkaitan dengan masuk sekolah. Oke. Berkaitan dengan peraturan, Bapak lanjut. Nah, nanti tujuan kita belajar tentang mentaati peraturan itu yang pertama adalah apa sih pentingnya peraturan itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian yang kedua, nanti kita akan tahu atau kita nanti akan diberikan contoh tentang peraturan yang ada di lingkungan sekitar kita. Ingat, lingkungan sekitar kita itu yang pertama di rumah, yang kedua di sekolah, yang ketiga di luar itu ya. Di luarnya di mana? Di masyarakat. Itu ya. Nah, itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga, nanti kalau kita sudah belajar tentang peraturan, nanti kita akan tahu sebenarnya peraturan itu penting atau tidak sih, itu ya. Yang keempat, bahwa dengan nanti kita belajar menaati peraturan, nanti kita harus mampu menunjukkan sikap disiplin. Disiplin di mana? Di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kalau video yang tadi kira-kira disiplin enggak? Enggak. Mau ditiru apa enggak? Enggak. Ada yang sering terlambat? Ada enggak yang sering terlambat kelas 6 ini? Pernah terlambat enggak? Pernah terlambat enggak? Enggak. Pernah terlambat enggak? Pernah. Ya, kalau yang pernah terlambat bukan berarti tidak menaati disiplin, tapi ada kadangkala disiplinnya yang terlewatkan atau tidak terlaksana. Ini tujuan kita. Nah, sekarang siapa yang tahu apa itu peraturan? Yuk, yang tahu angkat tangan. Aturan itu apa? Ayo, yang tahu siapa angkat tangan? Ada yang tahu? Tahu, tapi bingung mengungkapkannya. Ya gitu ya? Ya. Ya, coba kira-kira yang ada di benak itu sama enggak dengan pengertian peraturan? Nah, peraturan itu sama saja dengan tata tertib. Peraturan itu akan menjadikan hidup kita menjadi tertib dan aman. Terbayang enggak kalau hidup itu enggak ada aturan? Gimana kira-kira kacaunya kalau hidup tidak ada aturan? Di jalan raya misalkan enggak ada aturan misalkan. Wah, tabrakan. Atau di masyarakat misalkan tidak ada aturan. Misalkan buang sampah bebas di mana-mana, seperti apa coba? Tak terbayang kan? Nah, jadi peraturan itu adalah tata tertib. Lanjut ya. Contoh peraturan yang ada di lingkungan. Lingkungan tadi ada berapa? Ada 3. Lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Kira-kira kalau di rumah itu peraturan yang sering berlaku apa? Di rumah ada aturan nggak? Ada. Apa? Sebutkan satu saja coba. Apa? Cuci piring. Di rumah ada peraturan nggak? Alifa? Apa peraturan di rumah? Nyapu.
Ada peraturan di rumah? Apa? Satu contoh peraturan di rumah. Nyuci baju. Di rumah ada peraturan? Apa? Salah satu saja. Nggak boleh main HP lama-lama. Ada di rumah ada peraturan? Apa? Sebutkan satu saja. Bangun harus pagi. Itu contoh peraturan di rumah. Ya. Nah, tadi contoh-contoh yang disebutkan peraturan di rumah itu, setiap rumah mungkin peraturannya berbeda-beda. Ada yang mungkin bangun jam 5. Ya seperti itu kan ya. Ada juga mungkin peraturan jam 6 harus sudah mandi. Ada juga mungkin peraturan kalau sehabis makan cuci piring. Ada juga mungkin peraturan yang tidak boleh main HP lama-lama. Atau juga ada peraturan kalau main siang tidak boleh lama-lama dan sebagainya. Nah, peraturan yang ada di rumah. Ya, kalau Bapak sebutkan di sini ya salah satunya peraturan di rumah itu tidak boleh membentak orang tua. Itu salah satu. Tapi kalau kita mau sebutkan aturan yang ada di rumah itu luar biasa banyak. Itu di rumah. Kemudian yang kedua, peraturan di sekolah. Ada kan peraturan di sekolah? Ya. Salah satunya apa? Ya. Salah satu peraturan yang ada di sekolah dan disebutkan itu pasti yang poin pertama adalah datang tepat waktu. Datang tepat waktu itu berarti begitu bel sekolah berbunyi, tidak ada lagi yang masih di luar. Begitu bel berbunyi, maka harus sudah berada di lingkungan sekolah, berbaris, kemudian masuk kelas, berdoa dan memulai pelajaran. Tuh, itu peraturan di sekolah. Termasuk mungkin peraturan di sekolah tidak boleh buang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu peraturan, salah satu contoh peraturan di sekolah. Kemudian yang ketiga, peraturan di masyarakat. Apa peraturan di masyarakat itu yang paling banyak? Ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini penting sekarang. Jadi di masyarakat itu banyak yang buang sampah itu asal. Padahal apa? Sampah itu kalau dibuang sembarangan, apalagi sampah yang tidak bisa terurai, apalagi sampah yang tidak bisa hilang, contohnya misalkan plastik, itu bisa sampai puluhan tahun tidak hilang. Coba kalau dibuang sembarangan, lama-lama jadi gunung sampah. Itu. Nah, inilah peraturan-peraturan yang ada di lingkungan kita, di rumah, di sekolah, di masyarakat, ya. Peraturan yang ada itu harus dilaksanakan. Walaupun kadangkala peraturan itu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Contoh peraturan yang tidak tertulis itu peraturan yang ada di sekolah itu mah tertulis. Yang tidak tertulis di mana? Di rumah kan. Kalau di rumah kan tidak ada tulisan dibuat peraturan di rumah, tidak ada. Tetapi peraturan walaupun tidak tertulis harus tetap dilaksanakan, ya. Mudah-mudahan anak-anak sekalian adalah salah satu orang yang mempunyai sifat yang selalu menaati peraturan. Oke, lanjut. Nih, mengapa peraturan itu penting? Penting apa enggak dulu? Bapak tanya dulu. Penting. Kenapa penting? Yang pertama, kalau dengan agar hidup lebih tertib dan aman. Begitu juga di rumah misalkan. Sudah dibuat aturan jam 5 harus sudah bangun pagi. Kalau peraturan itu dilaksanakan, aturan itu dipatuhi, maka rumah akan terasa lebih damai. Iya kan?
Nggak ada lagi ibu yang marah-marah, nggak ada lagi bapak yang marah-marah. Itu kalau peraturan di rumah. Itu yang pertama, hidup kita akan jadi lebih tertib dan aman. Yang kedua, kalau kita sudah ada peraturan kemudian kita laksanakan, maka tidak akan terjadi kekacauan. Contoh yang sederhana saja, kalau di sekolah ketika jam 7 bel sudah berbunyi, anak-anak masuk di lingkungan sekolah kemudian belajar, kemudian gerbang sekolah ditutup. Kalau semua mengikuti peraturan, tidak akan ada lagi anak yang lari-lari menuju ke pintu gerbang. Coba kalau bayangkan ada 50 anak yang telat, tidak tepat waktu, kemudian lari ke pintu gerbang, bisa terjadi di situ jatuh. Kemudian bisa terjadi hal-hal yang lain. Nah ini ya. Kemudian yang ketiga, dengan kita menaati peraturan itu, maka akan menumbuhkan sikap yang disiplin. Jadi sikap disiplin itu adalah sikap yang melaksanakan sesuatu peraturan itu tanpa lagi diperintah, tapi sudah ada kesadaran. Jadi kalau kesadaran itu kalau sudah tahu jam 5 bangun, ya jam 5 itu tanpa dibangunkan akan segera bangun tidur, kemudian siap-siap, bagi yang laki-laki ke masjid, ya, yang perempuan mungkin sholat di rumah. Kalau itu sudah terbangun mengikuti peraturan, timbullah sikap disiplin. Begitu juga di sekolahan, jam 7 masuk. Kalau kita sudah menaati peraturan, muncullah sikap disiplin pada diri kita, maka yang terjadi tidak ada lagi bel sekolah berbunyi, masih ada anak yang terlambat. Itu tidak ada lagi anak yang belajar ke sekolah sambil berlari karena takut gerbang ditutup. Itu Bapak yakin anak-anak semua adalah anak-anak yang disiplin, ya kan? Nah, lanjut. Nah, kalau tadi kita sudah memiliki sikap disiplin, kira-kira apa yang terjadi kalau anak-anak itu tidak memiliki sikap disiplin di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat? Ini yang pertama. Kalau kita tidak disiplin, maka yang terjadi adalah keributan, tidak tentram, tidak nyaman, terjadi kegaduhan. Yang kedua, kalau kita hidupnya tidak disiplin, maka hidup kita merasa tidak aman. Kemudian yang ketiga, pasti kalau kita tidak mengikuti peraturan atau tata tertib, pasti akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Ya apa tidak kalau terlambat sekolah? Ya. Pasti diberikan hukuman kan sama gurunya kan? Ya, hukumannya berbeda-beda. Mau dapat hukuman? Kalau tidak mau dapat hukuman berarti kita harus disiplin, mematuhi peraturan yang ada. Nah, coba ini Bapak kasih video lagi, video singkat ya. Kalau kalian harus milih, mana yang lebih mending? Dipenjara seumur hidup atau dihukum mati? Coba jawab dan ceritain alasan kalian di kolom komentar. Oke, mungkin atau lebih tepatnya semoga kita nggak akan dihadapin sama pilihan kayak tadi. Karena itu tuh cuma terjadi sama kriminal, sedangkan kita selama ini hidup tenang nurut aturan yang ada. Tapi tunggu dulu, kadang-kadang peraturan juga justru suka bikin kebebasan kita terkekang. Di sekolah atau jalanan kita dipaksa nurut aturan. Kalau di rumah nggak nurut aturan orang tua, uang jajan pun hilang. Jadi sebenarnya apakah peraturan membawa lebih banyak untung atau rugi ke kehidupan kita? Dan apa jadinya jika hidup ini nggak ada aturan? Tanpa aturan, mungkin orang bakal bebas ngatain satu sama lain tanpa takut dilaporin, anak-anak
di bawah umur bisa masuk ke disco, atau koruptor bisa lolos tanpa dihukum, atau kayak di film bisa bebas bunuh orang yang kita benci. Tapi kita harus sadar juga kalau wujud aturan itu nggak cuma tertulis aja. Ternyata ada yang nggak tertulis, kayak norma masyarakat. Selain itu, peraturan lain bikin game atau pertandingan jadi seru. Terus badan kita juga bekerja dengan mengikuti aturan-aturan biologi singkatan. Sehari-hari kita ngomong pakai aturan berbahasa yang ngelatih kita biar nggak update statusnya jelas kayak orang-orang ini. Dan ya, ternyata kalau lihat sekeliling selalu ada aturan di tiap sudut kehidupan. Tapi kenapa? Apakah dunia tanpa peraturan itu mustahil aja? Oke, mari sama-sama dorong balik jarum jam karena dunia minim aturan adanya di zaman purba doang. Gak usah hukum, aturan berbahasa pun belum ada, cuma hukum alam aja yang berlaku. Tapi ternyata aturan itu kebentuk secara natural, biar spesies kita bisa saling bersekutu dan bertahan hidup. Contohnya lihat aja singa atau semut yang punya aturan sendiri dan tiap individunya jadi bisa kayak kerjasama. Manusia pun juga sama, dulu kita mungkin cuma sama beberapa puluh orang. Hukum sosial pun muncul dengan sendirinya dari masyarakat dan jadi faktor yang bikin kita bisa berhimpun dalam ribuan, bahkan jutaan, dan membangun peradaban. Oke, begitulah zaman dulu. Tapi kalau sekarang, bisa kita hidup kembali tanpa hukum? Misalnya gimana kalau nggak ada yang namanya pemerintah? Fakta mengejutkannya, ada juga negara-negara yang sempat nggak punya pemerintahan. Contohnya Belgia, Spanyol, dan Irlandia Utara yang jalan berbulan-bulan bahkan tahun tanpa ada pemerintah resminya. Dan yang lebih serem, ada Somalia yang penuh pertumpahan darah dari meletusnya perang saudara. Selama belasan tahun Somalia nggak punya pemerintahan aktif yang bisa melindungi rakyatnya. Jadi ya, ibarat paradoks, tanpa peraturan justru nggak ada kebebasan. Tapi saat peraturan yang ada malah nyakitin, ngerugiin, atau bahkan mendiskriminasi banyak orang, itu bisa jadi senjata berbahaya di tangan mereka yang haus kuasa. Kalau gitu, jika teknologi bisa membantu masyarakat di masa depan jadi adil dan tertib, mungkinkah nanti kita bisa hidup bebas dan aman tanpa adanya pihak yang berwenang? Dan seperti biasa, terima kasih. Tadi kalau seandainya tidak ada peraturan di dunia ini, tadi salah satu contoh itu pasti terjadi keributan atau peperangan. Oke. Tapi ingat, peraturan itu adalah menjadi bagian penting dalam rangka kita menjaga hak-hak kita dan hak orang lain. Tadi juga disebutkan ya, peraturan ada yang tertulis dan tidak tertulis. Termasuk di masyarakat mungkin tidak ada peraturan tertulis bahwa tidak boleh menghidupkan musik keras-keras ketika malam hari. Tetapi itu menjadi peraturan yang tidak tertulis. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, kita dalam rangka mendisiplinkan diri kita, ini sikap yang harus kita miliki. Yang pertama dan yang paling penting adalah kita senantiasa menaati peraturan. Peraturan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang kedua, setelah kita mengikuti peraturan pada diri kita, maka tidak ada salahnya kita juga mengingatkan ke orang lain agar senantiasa menaati peraturan. Ya, yang ketiga, tidak melanggar meskipun tidak diawasi. Ya, contoh kebetulan pada hari itu tadi peraturan di rumah misalkan bangun jam 5. Ternyata hari itu ibumu misalkan di luar kota. Walaupun tidak diawasi, kita tetap harus bangun jam 5. Seperti itu ya? Oke. Kemudian, nah nanti berkaitan dengan peraturan, Bapak akan buat kelompok. Nanti kelompoknya jadi 3 kelompok ya. Ini jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti Bapak kasih tugas ya. Kemudian nanti
tugas yang Bapak sampaikan itu nanti tolong dikerjakan dengan baik. Bisa dimulai bikin kelompoknya sekarang? Nah, ya sudah, coba ayo bikin kelompok dulu. Satu kelompok Bapak kasih satu tugas. Nah, coba diperhatikan ya. Coba diperhatikan baik-baik. Nah, nama siswa itu ditulis nama yang ada di kelompoknya masing-masing ya. Jadi kalau ada 7 orang berarti nama itu 7 orang atau 7 siswa namanya masuk di situ. Tanggalnya ditulis tanggal, dikosongin saja enggak apa-apa. Nah, kemudian mulai melaksanakan tugasnya, silakan nanti berdiskusi. Tugasnya itu yang peraturan adalah, hukum adalah, ya. Kemudian yang di lembar kedua, dilihat di lembar kedua itu, dilihat di lembar kedua. Nah, tadi contoh peraturan. Di rumah peraturannya apa? Di sekolah itu apa, di masyarakat apa. Manfaat peraturan, manfaat peraturan boleh satu-satu saja, tidak apa-apa ya. Kemudian setelah itu ya, di bagian bawah, yang di bagian bawah itu, yang di bagian bawah centang sikap yang sudah kamu lakukan. Nah, nanti kalau habis itu nanti baru dikumpul. Kira-kira butuh waktu berapa menit? 10 menit? 15 atau secukupnya? Ya, secukupnya ya. Ayo coba silakan. Dimulai dikerjakan. Dari lembar pertama, ayo silakan diskusi. Jadi kalau diskusi dengan materi yang tadi Bapak sampaikan, mudah-mudahan akan bisa. Ya. Oke, sudah? Ya, diceklis saja yang dipakai yang mana gitu. Sudah, itu saja. Sudah kelompok 1? Sudah kelompok 1? Coba sini. Yang belakang nggak usah, ya gitu tadi saja dah. Nah, coba, dah. Coba nih. Bapak lihat nanti hasil, Bapak lihat dulu ya. Ini kelompok 1 sudah. Nah. Kelompok 1 sudah, kelompok 2? Mana? Dah, ya sudah, nggak apa-apa. Oh, dah nggak apa-apa, yuk. Dah, ini. Ini sudah? Oh, belum. Ayo, ya kan jujur saja nih. Pilih yang jujur yang mana? Ya. Ini sudah? Nah, sudah kan? Nah, jujur tapi ini kan? Ya, jujur, Pak. Ini kelompok 2 sudah. Sekarang kelompok 3. Oh, belum selesai kelompok 3. Oke, coba sini Bapak lihat. Ini kelompok 3 sudah. Berarti sudah semua ya? Ya. Nah, berarti kalau sudah semua, coba Bapak lihat. Ya. Oh iya, oke, bagus jawabannya. Nanti akan Bapak koreksi, kemudian nanti diberikan nilai sesuai dengan hasilnya. Tapi Bapak harap jawaban ini adalah jawaban yang jujur. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Tadi alhamdulillah tidak ada yang
terlambat, walaupun mungkin ada satu tapi tidak banyak, mengikuti aturan upacara dan sebagainya. Baik, anak-anak sekalian, tadi kita telah belajar tentang peraturan, kemudian juga kita sudah melaksanakan kelompok, diskusi kelompok, ya. Kemudian sekarang Bapak mau tanya, dari tadi kita belajar tentang menaati peraturan, kesimpulannya kita itu dimanapun tempat, mau di sekolah, mau di rumah, mau di masyarakat, harus senantiasa menaati peraturan, baik diawasi ataupun tidak diawasi, baik ada sanksinya ataupun tidak ada sanksinya, kita harus senantiasa melaksanakan peraturan. Dengan melaksanakan peraturan, kita pasti akan menjadi anak-anak yang disiplin. Kalau kita sudah disiplin, maka kesuksesan pasti akan menghampiri kita. Atau dengan kata lain, kalau kita sudah disiplin, pasti kita akan menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari. Apa kalau kita berbicara saya, maka kita mengucapkan amin. Mau jadi orang sukses? Mau jadi anak sukses? Kalau mau jadi anak sukses, kuncinya kita harus disiplin sejak usia dini, ya. Itu saja materi pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan besok kita menjadi anak-anak yang sukses. Amin. Itu saja pelajaran Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.